warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Quratul Ainia Dawiyah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Google Sites. Mungkin dari sebagian dari kalian belum familiar dengan namanya Google Sites. Di sini saya akan membahas dari mulai pengertian, lalu kegunaan dari Google Sites, kelebihan dan kekurangan, dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai tutorial penggunaan dari Google Sites itu sendiri. Oke, langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian dari Google Sites itu sendiri. Google Sites adalah sebuah tool untuk membuat website atau halaman web untuk tim, proyek, event, atau keperluan khusus lainnya. Jadi, Sites ini adalah tool ideal untuk membuat website internal yang hanya diakses oleh orang tertentu saja, dengan fitur dan fungsi yang sangat spesifik. Sedangkan jika kalian berencana untuk membuat website publik dengan tampilan yang keren dan kaya fitur seperti ID Webshot, maka Sites bukan rekomendasi yang tepat untuk hal tersebut. Lalu Sites ini memiliki karakteristik untuk membuat website yang sederhana secara instan. Jika terbiasa menggunakan CMS, WordPress, atau Blogger yang relatif lebih mudah, maka Sites jauh lebih mudah. Lalu mengenai kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dari Sites ini adalah gratis. Yang kedua, sederhana, mudah, dan instan. Lalu yang ketiga, dapat menghubungkan dengan produk Google lainnya seperti Google Calendar, Google Docs, Google Maps, dan produk Google yang lainnya. Lalu yang keempat, tidak memerlukan instalasi software. Dan yang kelima, cocok untuk pemula yang ingin membuat website untuk pertama kalinya. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, fungsi dan fiturnya itu tidak selengkap dengan WordPress atau software atau pembuat website lainnya. Lalu yang kedua ada custom. Lalu yang kedua ada kekurangan. Di sini kekurangan yang pertama dari Google Sites yaitu fungsi dan fiturnya tidak selengkap website builder lainnya. Lalu yang kedua ada kustomisasi yang kurang. Yang ketiga tidak cocok untuk website bisnis dan profesional. Lalu yang keempat hanya mendukung integrasi dengan aplikasi Google. Aplikasi non-Google itu tidak bisa digunakan di sites ini. Lalu yang kelima, URL website harus diawali dengan sites.google.com/site/ dalam hal ini terlalu panjang dan tidak menarik untuk dijadikan sebuah URL website. Oke, lalu kegunaan dari Google Sites ini. Yang pertama, kegunaan Google Sites ini bisa digunakan untuk sebuah resume online atau CV online yang berisi informasi pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, atau pencapaian untuk dijadikan CV. Lalu yang kedua ada portofolio online untuk memamerkan hasil karya seperti artikel, desain, video, dan lainnya. Lalu yang ketiga bisa dijadikan sebagai website kelas yang memuat jadwal pelajaran, peraturan kelas, dan daftar tugas. Lalu yang keempat bisa dijadikan juga sebagai klub atau komunitas dengan jadwal latihan, agenda, maps ke lokasi event, dan seperti penyimpanan koleksi foto dari sebuah klub itu sendiri. Oke, dengan kelebihan dan kekurangan dari Google Sites ini, kalian bisa menyesuaikan sendiri mengenai apa kebutuhan kalian dan kegunaan kalian dalam membuat website, atau mungkin ingin mencoba menggunakan website yang sederhana atau untuk pemula. Saya udah ada di tampilan situs Google Site. Oke, di sini saya akan tutorial mengenai yang pertama adalah membuat Google Sites, lalu yang kedua mengedit wallpaper, lalu memasukkan dokumen, lalu membagikan situs, dan mempublikasikan situs. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu si Google Sites itu sendiri. Kita pilih yang halaman kosong. Oke, di sini sudah ada tampilan awal atau halaman sampul dari situs web yang akan kita buat. Ini misal kita ingin ganti judul di halaman awal website ini, misalnya di sini saya bikin Fakultas Tarbiyah
dan keguruan Uinsa. Di sini kita bisa ganti fontnya, misalnya komik ini Georgia. Lalu di blok dulu, lalu kita pilih Georgia. Lalu di bold juga bisa. Ini untuk halaman awalnya, jadi ada beberapa tools pilihan, misalnya tulisannya bisa dimiringkan atau italic, atau bisa dikasih garis bawah seperti ini. Lalu di sini yang pertama kita bisa ganti sampulnya, misalnya dengan foto. Ini bisa dari uploadan yang ada di komputer atau laptop kalian, atau bisa secara langsung di drive. Misalnya kita cari secara langsung, saya mau cari gambar sekolah misalnya. Oke, tampilannya akan seperti ini, berubah. Lalu di sini kita bisa ganti temanya dari mana ya? Oke, di sebelah sini tema. Sini kita bisa ganti warna. Warna ini akan muncul ketika gambarnya tidak ada. Lalu di sini kita bisa sisipkan. Misalnya kita mau menambahkan dokumen. Nah, di sini saya ada beberapa dokumen, misalnya kita ambil aja seperti ada ini jurnal. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini juga ada beberapa pilihan. Di sini ada link media sosial, ada bisa menambahkan kalender, acara, atau mungkin pertemuan ataupun yang lainnya. Ada link YouTube juga, ada Maps, ada Google Slide, semuanya bisa di sini. Lalu juga ada bentuk diagram. Misalnya di sini saya akan menambahkan Google Slide. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan seseorang. Nah, di sini bisa kita ganti untuk siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat sites ini, Google Slide ini. Lalu kita pilih publik agar orang lain bisa melihat ini. Oke, misalnya di sini saya akan menambahkan seseorang, yaitu di akun kedua saya misalnya. Nah, seperti ini kita bisa mengasih komentar, misalnya seperti ini. Lalu dia bisa dijadikan sebagai pelihat yang dipublikasikan atau editor untuk situs ini. Misalnya kita kirim. Nah, di sini lalu di sini kita
Lalu di sini ada publikasikan, yaitu untuk mempublik dari situs ini. Misalnya kita bikin jadi coba seperti ini. Nah, nanti URL-nya kan seperti ini, https://sites.google.com/view akun strip coba seperti ini. Jadi URL-nya kan lebih panjang dari URL pada umumnya, dan selalu ada sites.google.com seperti ini. Di sini ada pengaturannya, ini bisa dijadikan domain untuk diri kita sendiri di sini dengan pengaturannya ada di sini. Lalu bisa di private juga dengan mengklik centang yang ada di sini. Nah, jika tidak, bisa kita langsung publikasikan. Nah, sudah. Ini kita lihat situsnya. Oke. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, begini. Ini kita bisa klik untuk melihat. Nah, ini Google Docs yang tadi disisipkan. Jadi seperti inilah tampilan dari Google Sites-nya. Oke, di sini juga sebenarnya kita bisa menambah halaman lagi. Misalnya di sini menambah halaman baru. Misalnya beranda 2. Nah, di sini ada halaman pertama yaitu sampulnya, lalu di sini juga ada halaman berikutnya. Di sini juga kita bisa edit, bisa ganti fotonya, ada kalendernya, bisa dimasukkan nama situsnya. Oke, seperti inilah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.